Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai RPP. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan kalian untuk membuat RPP. Di sini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh Malika. Oke, untuk identitas sekolahnya ini bisa diganti dengan nama sekolah. Kemudian untuk mapelnya tadi sudah ya. Kemudian kelas atau semester, materi pokoknya, pertemuan keberapanya ini mungkin bisa disampaikan, bisa tidak. Kemudian untuk alokasi waktunya, berarti ini 2 jam pelajaran ya. Kemudian di sini untuk kompetensi dasarnya, sebelum ke kompetensi dasar, tuliskan dulu untuk KI-nya. Jadi ini untuk KI-nya dulu dituliskan. Kemudian baru kompetensi dasarnya. Ingat KI-nya nanti ada 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk kompetensi dasarnya juga sama. 1 titik berapa, kemudian 2 titik berapa, kemudian 3 titik berapa, dan 4 titik berapa. Nah, jadi harus komplit mulai dari kemampuan afektif, kemudian kognitif, dan psikomotorik. Kemudian untuk indikator kompetensinya nanti di sini sudah disebutkan ada 4 ya. Ada 11 maaf. Di sini sudah ada 11, tapi untuk kemampuan afektifnya belum ada. Nanti silakan ditambahkan. Kemudian ini berkaitan dengan dari A sampai dengan H ini berkaitan dengan kemampuan kognitif, sedangkan dari I ke K ini psikomotorik. Nah, nanti silakan ditambahkan untuk kemampuan afektifnya. Selanjutnya, jadi tambahkan untuk kemampuan afektifnya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran di sini belum menggambarkan tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini untuk afektifnya belum ada. Oke. Tujuan pembelajaran itu merupakan jabaran dari indikator pembelajaran. Jadi disebutkan saja mulai dari A, berarti siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan. Nah, ini dipisah ya, serta kandungan. Jadi untuk indikatornya nanti per item saja, berarti mengidentifikasi jenis-jenis jenis-jenis bahan makanan dan kandungan bahan makanan melalui uji bahan makanan. Kemudian menjelaskan fungsi, siswa mampu menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Nah, ingat untuk tujuan nanti harus memuat komponen dari ABCD ya, seperti yang kita bahas sebelumnya kemarin. Jadi nanti ada audience, behavior, condition, dan degree. Nah, jadi misalnya melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan dan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini melalui uji bahan makanan ya, berarti melalui uji bahan makanan, melalui praktikum uji bahan makanan, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan dan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan sebagainya. Jadi harus memuat komponen ABCD. Kemudian untuk materi ajarnya ini boleh dijabarkan, boleh dibuat poin-poinnya saja. Misalnya apa saja yang akan disampaikan pada materi ini, misalnya ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Kemudian organ pencernaannya apa saja. Nah, itu mungkin bisa dijabarkan seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian untuk pendekatan, model dan metodenya, pendekatannya saintifik, kemudian modelnya inquiry. Nah, ini pilih nanti inquiry based learning atau apa. Nah,
kemudian inquiry terbimbing atau apa, kemudian metodenya tanya jawab, diskusi, presentasi. Nah ini sudah alat dan medianya, kemudian ini ya video, ini LKS-nya. Nah nanti bisa ditambahkan ini LKS-nya seperti apa. Nah tambahkan LKS ya. Jadi pada RPP nanti bisa dilengkapi dengan LKS, kemudian lembar soal atau lembar observasi yang digunakan. Kemudian langkah pembelajarannya di sini kegiatan pembelajaran, kemudian alokasi waktu, kemudian komponen TPA-CK boleh. Nah ini kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk kegiatan inti ingat eksplorasi itu memuat 5M. Nah, jadi nanti ditambahkan nih untuk kegiatannya 5M-nya seperti apa. Nanti dijabarkan untuk 5M-nya seperti apa. Kemudian pada saat elaborasi ini berarti menggunakan sintaks dari inquiry. Nah, nanti dicek kembali untuk sintaks dari inquiry-nya seperti apa. Nah, kemudian di bagian penutup ini soal latihan ya. Kemudian pemberian tugas atau PR. Nah, sumber belajarnya sudah ada. Kemudian untuk penilaiannya di sini belum dijelaskan ya. Penilaiannya nanti menggunakan apa saja tekniknya. Kemudian bagaimana dengan instrumennya. Nah, ini silakan nanti ditambahkan. Kemudian nanti bisa disajikan contoh dari lembar. Misalnya untuk mengamati kemampuan afektif menggunakan lembar observasi. Lembar observasinya seperti apa. Kemudian kalau misalnya pada saat penilaian kompetensi psikomotorik itu menggunakan misalnya menggunakan lembar checklist. Nah, checklistnya seperti apa? Tadi kan di sini disebutkan bahwa untuk indikatornya itu ada membuat model saluran pencernaan, berarti ini semacam market ya mungkin ya, atau mungkin bisa berupa poster dan sebagainya. Kemudian menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanis dan kimiawi, misalnya ini membuat suatu permodelan pakai market, di mana di situ siswa bisa mencoba bagaimana sih alur makanan ketika sudah masuk ke dalam tubuh, dicerna, kemudian sampai nanti proses ekskresinya. Kemudian membuat model penyerapan di usus halus. Nah ini seperti market atau ini ya, model 3 dimensinya seperti apa. Nah nanti silakan ditambahkan. Oke, mungkin itu untuk koreksi dari tugas RPP dari Maliha. Nanti silakan direvisi sesuai dengan saran yang saya berikan. Terima kasih.